Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan memulai kegiatan webinar daring dengan tema persiapan seleksi P3K Guru tahun 2024. Penyelenggara yaitu Inspirasi Galeri. Pada hari Senin, 15 April 2024, waktu 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau 20.30 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini saya berada di Kalimantan Timur di 20.30 WITA. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang berada di bagian barat ya atau juga di bagian timur. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar ini. Alhamdulillah sudah ada sekitar 400 peserta yang bergabung ya. Dan mungkin juga nanti yang tidak bisa masuk, kita siapkan juga siaran ulang di Zoom nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini poster yang sudah di-share kemarin. Jadi, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang pertama itu informasi P3K tahun 2024. Kemudian syarat pendaftaran P3K, cara pendaftaran P3K, kemudian kisi-kisinya, kemudian e-book materi webinar malam hari ini akan kita bagikan grup ya, Bapak Ibu ya. Oke. Akan kita bagikan nanti. Dan juga tidak lupa kami ucapkan bagi yang beragama Islam ya, masih suasana Idul Fitri ya, selamat Idul Fitri. Semoga dengan masuknya bulan Syawal ini kita lebih baik lagi, terutama di tahun ini Bapak Ibu yang masih berstatus honorer bisa nanti juga diangkat menjadi ASN P3K Guru. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sekali lagi sudah mendaftar ya. Jadi tujuan di bimbel ini bukan mencari sertifikat, tetapi adalah memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu semua, memberikan sebuah informasi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang Bapak Ibu dapatkan adalah nanti di akhir ini adalah e-book yang malam hari ini yang sudah kami susun ini, kita bagikan di grup ya. Jadi semata-mata kita mengadakan ini adalah untuk berbagi praktik baik. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Saya sampaikan dulu ini biodata saya sendiri, materi malam hari ini, supaya lebih kenal gitu ya. Jadi nama saya, lengkap saya adalah M. Tajudinur, SPDGR, kemudian guru PNS Kota Samarinda. Saya sekarang bertugas sebagai ASN PNS di Kota Samarinda. Saya mulai bertugas di tahun 2019 sampai saat ini. Kemudian juga saya guru sertifikasi tahun 2022. Kemudian juga guru penggerak di Angkatan 9. Kemudian saya juga founder dari Inspirasi Galeri. Kemudian pemateri bimbel P3K dan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ini sekilas tentang saya. Kemudian Inspirasi Galeri ini adalah sebuah lembaga yang di dalamnya itu memberikan bimbingan-bimbingan belajar, baik itu PPG, kemudian P3K maupun bimbel untuk anak sekolah ya. Di kegiatan kami ini memang khusus di bimbingan belajar. Tapi untuk malam hari ini di webinar ini khusus webinar membahas P3K secara gratis. Kecuali nanti kalau ingin bergabung di bimbel kami itu silahkan. Ada pendaftarannya yang juga sangat terjangkau. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas kita, Bapak Ibu, saya minta untuk kesepakatannya. Yang pertama di sini adalah mematikan mikrofonnya supaya Zoom kita kondusif, membuka kameranya juga lebih baik gitu ya. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan silakan di akhir ya Bapak Ibu ya, atau di kolom chat nanti. Silahkan nanti kalau mau sharing atau bertanya di akhir kegiatan.
Baik, kita akan sudah memasuki pembahasan ya sesuai dengan webinar yang tadi. Yang pertama adalah informasi tentang mengenai P3K tahun 2024. Yang mana tahun sebelumnya juga diadakan P3K. Nah, dan informasinya bahwa di 2024 ini adalah yang terakhir gitu Bapak Ibu. Ada undang-undang yang menyebutkan bahwa honorer itu sudah harus dihabiskan di akhir Desember. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Mungkin di mana kita harus bersiap-siap artinya. Apakah setelah itu nanti semua diangkat P3K bagi yang lulus atau setelah itu lagi tahun berikutnya itu sudah tidak ada lagi honorer atau seperti apa. Nanti akan kita bahas gitu ya Bapak Ibu ya, dalam kegiatan webinar malam hari ini. Kita lanjutkan lagi. Dimulai dari info yang pertama ini adalah sebuah lini masa yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Si Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwa rencana pelaksanaan CASN 2024 yang terbaru ini akan dibagi dalam 3 periode. Periode 1, ini April, Mei, Juni, yang berwarna ini, seperti ini ya, oranye. Kemudian periode kedua, ini berwarna ungu ya, Juli, Agustus, September. Kemudian periode 3, Oktober, November, Desember. Nah, di sini terlihat nanti ada juga dibuka sekolah kedinasan, ada CPNS dan P3K. Nah, di sini sudah ada lini masa yang dibuat oleh BKN. Ini menandakan bahwa di tahun ini memang ada dibuka baik CPNS maupun P3K. Nah, ini memang secara resmi ini webnya belum dibuka, tapi informasi ini jauh-jauh hari kita sudah sebaiknya mempersiapkan diri untuk memasuki hal ini. Jangan sampai ketika hari sudah pengumumannya ada, baru kita kalang kabut. Nah, sebaiknya kita sejak awal dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Nah, ini nggak bisa saya jelaskan karena banyak sekali. Jadi saya hanya menyampaikan kesimpulannya saja di sini. Ada 3 periode ini yang akan nanti diadakan di tahun ini. Nah, di sini kalau CPNS ada juga, P3K juga ada. Nah, bedanya kalau CPNS itu adalah calon pegawai negeri sipil umum gitu ya. Sedangkan P3K ini khusus untuk guru, tenaga kesehatan. Nah, ini fokusnya P3K. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini PLT Kepala BKN, Pak Haryomo, mengatakan pemerintah telah siap mempersiapkan rekrutmen CPNS dan P3K untuk instansi pusat maupun daerah. Saat ini sejumlah kementerian atau lembaga masih merinci informasi kebutuhan aparatur sipil negara. Nah, masih dalam proses nih. Begitu juga dari daerah sedang mengirim ke BKN. Nah, dalam masih proses nih. Bulan Mei akhir akan kita lakukan pengumuman informasi apa saja yang dibuka dalam rekrutmen ASN meliputi CPNS dan P3K. Ini yang mengatakan adalah Pak Haryomo, ya, Kepala BKN. Bukan saya yang mengatakan ya Bapak Ibu ya, ini Kepala BKN. Kemudian di sini Haryomo mengatakan setelah pengumuman rekrutmen pada akhir Mei, tes CPNS dan P3K dilakukan pada Juni 2024. Tesnya dilakukan sebulan setelah itu. Akhir bulan Juni kita akan melakukan seleksi. Dikutip dari kompas.com. Nah, ini informasinya. Jadi sudah ada banyak berita ya bahwa di tahun ini diadakan. Nah, mungkin juga kita lihat dari channel YouTube yang lain juga ada juga yang menginformasikan seperti itu. Nah, artinya ini apa? Kita sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Persiapkan diri ya. Nih, sebenarnya mulai April ini sudah harusnya sudah mulai, tapi karena kemarin banyak instansi daerah yang belum mengirimkan, jadi kemungkinan di Mei bulan depan. Kita lanjutkan.
Lanjutkan lagi di slide berikutnya. Bagi Anda yang berstatus honorer atau non-ASN, siap-siap melakukan pendaftaran P3K atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, biasanya P3K ini dia 5 tahun sekali kontraknya. Itu 5 tahun sekali. Tapi gajinya sudah setara dengan PNS ya, bahkan lebih lebih tinggi ya, lebih tinggi dia kadang gajinya itu. Tapi nggak ada ini untuk pensiunnya nggak ada potongan pensiun jadi lebih tinggi. Gitu. Untuk periode 1 dimulai dengan pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, kemudian itu honorer tentu saja tidak bisa santai karena seleksi P3K 2024 adalah kesempatan terakhir. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya, jangan dianggap main-main ya. Kalau tahun lalu nggak lulus, masih ada tahun ini. Tahun ini nggak lulus, tahun depan sudah belum tentu ada lagi. Di mana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau Undang-Undang ASN batas akhir penuntasan honorer adalah 31 Desember 2024. Nah, ini artinya pemahaman kita adalah yang pertama tidak ada lagi honorer semuanya diangkat menjadi P3K. Itu pemahaman kita yang pertama. Nah, pemahaman yang kedua, tidak ada lagi tes P3K di tahun berikutnya. Nah, karena ini sudah terakhir. Jadi, dua kemungkinan ini yang terjadi. Nah, supaya Bapak Ibu aman, Bapak Ibu sebaiknya mendaftar di P3K bagi yang memenuhi syarat itu. Dan juga jangan sekedar daftar, tapi lulus dengan nilai yang baik. Nah, karena kalau kalah di perankingan juga Bapak Ibu tidak bisa masuk P3K. Karena di ranking gitu ya, karena banyak sekali tergantung formasi daerahnya. Kalau formasinya banyak, alhamdulillah. Tapi ada formasi daerah yang mengajukan sedikit, daftarnya banyak, nasib Bapak Ibu dipertaruhkan. Ini siapa ya? Tolong jangan dicoret-coret dulu layarnya nih. Oke. Oke, kita ini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada baiknya Anda melakukan sejumlah persiapan, terutama dokumen administrasi yang jadi syarat pendaftaran seleksi CSN. Ya, hanya disiapkan saja dokumennya, karena link SSCASN-nya belum dibuka. Nanti setelah ada edaran resmi, baru dibuka. Tuh. Kita lanjutkan lagi, Ibu. Nah, ini alokasinya dia banyak sekali tahun ini. Nah, Udah kecil dikit, nak. alokasi Ya, dari kecilkan suaranya dikit, kecilkan. Kecilkan suaranya. Ibu mau dengarnya. respon ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi langsung saya garis bawahi formasi P3K guru ini disediakan sebanyak 419.146 formasi. Nah, kemudian juga ada honorer tenaga kependidikan itu juga ada 82.717. Nah, honor tenaga kependidikan itu seperti apa? Penjaga, operator, laboran, ya, mungkin pustakawan, tenaga administrasi, tenaga keamanan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti info lengkapnya kita akan tunggu resmi dari BKN. Tapi ini sudah ada gambaran dari apa yang akan disampaikan ya. Bahkan ini yang menyampaikan ini adalah Prof. Nunuk Suryani ya. Nah, Dirjen Ketika beliau menyampaikan ini dikuatkan juga dari pernyataan dari PLT Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Oke. Syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut tahun sebelumnya, kita ingatkan kembali. Kalau yang baru mendaftar, ini gambaran umum untuk yang dipersiapkan. Mohon maaf, ini ada suara ya. Mute dulu Bapak Ibu tolong. Ya.
Kita lanjutkan supaya Bapak Ibu memahaminya lebih mudah ya. Oke. Nah, syarat pendaftaran seleksi P3K itu adalah warga negara Indonesia tentunya. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun. Nah, kalau 59 ini sudah mendekati pensiun sebenarnya. 60 tahun sudah pensiun ya untuk guru ya. Kalau untuk struktural 58. Tidak pernah dipidana. Ya. Nah, nanti. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak menjadi anggota pengurus partai politik. Nah, memiliki sertifikat pendidik ini bagi yang memiliki ini adalah ada sebuah senjata yang bagus ya, karena yang memiliki sertifikat pendidik itu akan diberikan nilai teknis, kompetensi teknis 100%. Nah, nilainya langsung tinggi itu bagi yang memiliki cerdik. Itu senjata yang bagus sebenarnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian berkelakuan baik, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Ini syarat utamanya nih. Nah, ada lagi berkas yang disiapkan. Pino tengah dengi kalau kaki tua alasan. Aku bakar di omongan tak sadar ayuna. Ada pas foto. Bang pihak yang pindah di tahun kemarin. Ada surat pernyataan, ada KTP, ijazah asli, ya. Kemudian juga sertifikat pendidik kalau ada. Nah, ini yang disiapkan nanti, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah punya nih pas foto. Ini mungkin yang diupload filenya ya. Surat pernyataan nanti juga ada. Pak, tolong dimutkan dari situ aja, Pak. Soalnya susah kesadaran semuanya buat mute ininya, mute suaranya. Jadi nggak fokus dengar suara Bapak. Jalan Sumbang Nahar. Ini tidak ada Bu fiturnya di sini, Bu. Mohon maaf ini. Ada Bapak, itu Bapak ke peserta semuanya itu dipencet, terus semuanya itu dipilih terus di-mute. Oh, mute all Bu ya. Bapak pakai Oke. laptop kan? Oke, ditunggu ya sebentar ya. Kita mute kan. Bapak Ibu. Oke. Demi kenyamanan ya, serta kita akan mute-kan dan nanti akan kita buka di akhir ya. Karena ini adalah sebuah resiko kalau sampai 500 ya. Jadi memang kalau nanti kalau kita di kelas bimbel itu hanya sampai 100 saja maksimal pesertanya. Oke, jadi mohon maaf demi kenyamanan kita mute dulu ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Di sini sudah tadi Bu ya. Foto, surat pernyataan, KTP, ijazah dan lain sebagainya. Ini disiapkan aja Bapak Ibu ya, belum diupload, disiapkan saja. Oke. Kita lanjutkan lagi tentang cara pendaftaran. Jadi progres seleksi dari P3K ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui di sini. Dari pendaftaran di sini ya, dari pendaftaran dulu, setelah dibuka nantinya. Nah, pendaftaran ini yang seperti saya sampaikan sebelumnya tadi Bapak Ibu mengupload ya beberapa file yang dipersyaratkan tadi. Nah, di mana? Di SS ya, SN. Itu alamatnya. Bagi yang di bawah naungan Kemdikbud. Nah, kalau yang di bawah naungan Kemenak itu ada lagi di Kementerian Agama beda lagi. Itu ada juga alamatnya. Kemudian setelah ini nanti Bapak Ibu akan seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi nanti dicek. Bapak Ibu dicek nanti situ administrasinya sudah benar atau tidak. Makanya berhati-hati. Saat mengupload berkas itu berhati-hati betul-betul dicek. Jangan sampai salah upload, Bapak Ibu akan tertolak. Nah, ada yang baru diseleksi administrasinya sudah ditolak. Belum lagi tesnya. Nah, nanti ada pengumuman hasil. Kalau berkas Bapak Ibu ijazahnya sesuai dan lain sebagainya, ada pengumuman hasil administrasi. Ada masa sanggah. Nah, masa sanggah ini berkas Bapak Ibu yang masih bisa diperbaiki tadi, kekurangannya atau kesalahannya itu bisa di masa sanggah ini. Nah, setelah masa sanggah ini tidak bisa lagi diperbaiki. Baru pengumuman peserta.
Lalu pelaksanaan seleksi kompetensi. Lalu Bapak Ibu akan melaksanakan tes, ya. Tes seleksi kompetensi ini terdiri dari teknis 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, kemudian wawancara 10 soal. Itu. Waktunya kurang lebih 120 menit tambah 10 menit wawancara, 130. Nah, ini untuk alur pendaftaran. Bapak Ibu, sesuai dengan tema dari webinar kita. Di sini daftarnya nanti di sscsnbkn.go.id. Nah, jadi pelamar mengisi apa saja, nik, nomor kakak, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone dan email. Kemudian passwordnya ini membuat nanti password untuk loginnya, gitu ya, upload KTP. Kemudian penentuan prioritas. Nah, ada P1, P2, P3, P4. Nah, P1 ini adalah yang sudah kategori 1 itu yang sudah lulus di tahun 2021 atau 2022 tapi belum mendapat penempatan. Kalau kategori 2 ini adalah honor kategori 2, ya, K2 nah namanya. Kemudian yang ketiga ini, P3 adalah yang formasi khusus yang di sekolah negeri yang sudah 3 tahun lebih terdaftar di Dapodik. Sedangkan yang P4 ini adalah umum. Nah, umum ini bisa dari lulusan PPG Prajabatan atau guru di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik maupun sekolah negeri yang di dalam Dapodiknya belum mencapai 3 tahun. Itu untuk P4. Nah, setelah itu prioritas Bapak Ibu yang tahapan ketiga yaitu mendaftar formasi. Sini nanti lihat formasinya apa yang cocok, situ daftar. Lalu Bapak Ibu seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi. Ini Bapak Ibu ya, di sinilah persaingan Bapak Ibu nanti. Saing di sini yang nilai tertinggi di ranking akan berhasil jadi 3. Jadi jangan menganggap remeh tentang seleksi ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Baru pengumuman kelulusan yang ke-6. Nah, jadi saya ulangi kembali ya. Jadi formasi itu untuk pelamar dari P3K itu ada formasi khusus, saya jelaskan tadi, ada formasi umum. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. P1, THK2, dan guru ASN di sekolah negeri yang masa kerjanya minimal 3 tahun. Masa kerja ini terlihat apa dari TMT Dapodiknya. Formasi umum lulusan PPG dan guru non ASN. Ini sudah saya jelaskan. Kita tinggal berlanjut ya ke slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kisi-kisi P3K. Ya. Kisi P3K. Yang penting juga. Jadi P3K itu ada kompetensi teknis. Ya. Nah, teknis ini antara yang khusus dan umum berbeda. Di mana yang khusus itu menggunakan SJT. Social Judgment Test, penilaian situasi kerja sederhana. Ini materi yang saya sampaikan di bimbel, saya mengampu materi SJT dan teknis. Sedangkan yang umum, guru swasta dan yang lulusan PPG, itu teknisnya sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, itu yang membedakan. Misalnya guru ST, maka soal-soalnya itu tentang sebagian dapodik, mohon maaf, pedagogik, dan sebagian lagi tentang pelajaran-pelajaran di SD. Sedangkan sosial kultural, manajerial, dan wawancara ini semua formasi sama soalnya. Sosial kultural, manajerial, wawancara dia umum ya. Sosial kultural ini tentang interaksi dengan masyarakat. Manajerial ini bagaimana kemampuan kita manajemen gitu ya, atau komitmen kita dalam sebuah organisasi meliputi integritas, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, ada juga wawancara. Wawancara ini bukan wawancara langsung ya, tapi wawancaranya berupa soal juga sih. Tapi dia terpisah, ada 10 soal. Nah, di sini.
Tentang apa sih soal wawancara itu? Di sini aspeknya kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nih, secara jelasnya kisi-kisinya seperti ini. Teknis itu 90 soal. Mengukur kemampuan manajemen kelas. 2. Pengukuran etika, menilai kemampuan berkomunikasi, resolusi konflik, kemudian SJT untuk mengukur calon guru ASN P3K. Manajerial ini integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan publik, dan pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, mengelola perubahan. Sosial kultural, ini kepekaan terhadap perbedaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Ya, jadi mohon maaf, saya untuk kisi-kisi ini saya sampaikan secara umum ya, secara umum, tapi belum masuk di contoh-contoh soal. Kalau contoh soal itu saya hanya membahasnya di bimbingan belajar kami gitu ya, karena di sini kita sampaikan secara umum dulu kisi-kisinya, Bapak Ibu ya. Kemudian wawancara itu ada 10 soal. Jadi jumlah di total itu semuanya 90 tambah 25 tambah 20. Ini sudah 135 tambah 10 145. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, di sini. Jadi kalau untuk berlatih ini alhamdulillah di bimbel kami itu juga ada namanya aplikasi tryout yang sudah mirip dengan yang diujikan ya, bukan Google Form. Nah, banyak tryout gratis pakai Google Form. Di bimbel kami sudah menggunakan sebuah aplikasi eujian.com yang sudah bertimer dan juga dengan berbentuk aplikasi sudah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ada di kemarin juga kami mengadakan tryout gratis 2 minggu yang lalu ya gitu ya, juga ada kami adakan. Mungkin yang sudah pernah melihat. Nah, ini juga tips dan trik ya Bapak Ibu ya, kami sampaikan juga berbagi. Nah, ini Bapak Ibu semua ya. Jadi yang pertama itu apa? Adalah berdoa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa berdoa menurut agama dan keyakinannya. Karena tanpa doa juga kadang usaha kita itu kurang ya, kurang berkahnya. Nah, jadi berdoa bagi yang Islam berdoa kepada Allah gitu ya. Nah, baik dalam sholat maupun dalam waktu-waktu yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah update informasi terbaru. Nah, Bapak Ibu jangan ketinggalan informasi tuh. Makanya gabung di grup gitu ya, supaya dapat informasi atau lihat di media sosial, ya di Facebook maupun banyak sekali ya di YouTube, di TikTok, ya kan banyak Bu ya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Nih, jangan sayang sekali karena tesnya tuh hanya setahun sekali ya dan belum tentu ada di tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, teliti saat upload berkas. Nah, hati-hati jangan sampai Bapak Ibu keliru. Misalnya KTP yang diminta tapi yang Bapak Ibu upload kartu keluarga. Ini akan ditolak ya. Ya, ditolak oleh tim Panselnasnya nanti. Tuh, jadi hati-hati. Kemudian yang keempat, pahami materi seleksinya. Bagaimana Bapak Ibu mau ikut seleksi tapi belum menguasai materinya. Yang teknisnya seperti apa, manajerial itu seperti apa. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya secara umum ya. Kemudian lagi sosial kultural, wawancara harus Bapak Ibu pahami ya. Kemudian berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini Bapak Ibu, jangan lupa berlatih soal atau itu penting ya. Khususnya tryout yang ada timernya akan melatih kita manajemen waktu. Bagaimana manajemen waktu selama 130 menit itu selesai tuh. Semua soal itu harus selesai. Itu yang paling penting. Kalau Bapak Ibu tidak pernah sama sekali ikut tryout langsung ke tes utamanya, nah Bapak Ibu kalang kabut nanti di situ karena belum ada pernah latihan. Kemudian ikut kelas belajar atau bimbingan belajar. Nah, ini salah satu buah solusi ya. Terserah Bapak Ibu mau ikut. Oh, di kampung saya ada kelompok belajar, bimbingan belajar ya. Oke, sebentar ya, saya mute lagi nih. Ya. Oke. Nah, ikut kelas belajar ya.
Terserah Bapak Ibu mau belajar bersama di sekolahnya, ya kan? Atau mencari mentor, ya. Nah, atau mau juga bimbingan belajar, ya. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nah, kemudian memiliki mentor belajar. Mentor ini adalah orang yang memang memiliki kompetensi, yang sudah berpengalaman, bisa membantu belajar gitu ya. Ini Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu tuh tidak memiliki mentor gitu ya. Karena ada yang mengarahkan nantinya, oh belajarnya ini ya, hari ini belajar ini, nanti besoknya belajar ini, itu akan ada yang membimbing Bapak Ibu gitu ya. Jangan malu biarpun Bapak Ibu saya sudah tua gitu ya. Tapi di sini siapa yang memiliki kemampuan dia bisa membimbing orang lain. Nah, ini penting gitu ya. Meskipun belajar dengan teman sekantor gitu ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu. Itu tips dan trik yang dapat kami bagikan. Oke. Lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Masih ada. Nah, kegagalan pada keseleksi kompetensi. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengalami kegagalan di tahun sebelumnya, bagaimana pedihnya ya. Tapi jangan sampai terlarut-larut dalam kesedihan, tahun ini bangkit daftar lagi gitu ya. Atau yang baru tes tahun ini ya, kalau tidak ada bekal sama sekali ya, itu akan pulang dengan tangan kosong ya. Jadi belajar, persiapkan diri tadi untuk berkas-berkasnya dan belajar Bapak Ibu ya. Yang pertama, tidak mengetahui jadwal atau lokasi. Nah, jadwalnya sudah ada nih di BKN misalnya ya, di BPSDM, tapi Bapak Ibu tidak datang karena tidak dapat info. Akhirnya terlewat, tertinggal. Ini gagal ya, karena tidak hadir saat tes. Yang kedua, nilai tidak memenuhi ambang batas. Kalau di formasi umum itu ada ambang batasnya, tapi di formasi khusus tidak ada. Tetapi memenuhi ambang batas saja namun tidak masuk perankingan, ini Bapak Ibu juga dianggap gagal. Ya. Misalnya yang diambil adalah 50, misalnya 50, katakanlah 50. Lalu Bapak Ibu di posisi 60. Itu juga walaupun nilainya sudah tercapai tapi tidak masuk ranking. Jadi bagaimana supaya masuk ranking? Berusahalah nilai sebaik-baiknya, setinggi-tingginya kita itu. Jadi semakin tinggi nilai kita akan menempati ranking yang tertinggi. Nah, ini ya. Itu Bapak Ibu, nanti dalam perankingan itu, apalagi sekarang itu ada live YouTube-nya tuh. Bisa dilihat tuh. Ketika kita tes P3K itu, saya pernah memantau juga murid bimbel saya, ada kelihatan sudah di YouTube itu, jadi tidak bisa direkayasa tuh nilai. Oh, ini posisi ini, posisi sekarang nomor berapa. Nah, itu juga penting Bapak Ibu ya. Jadi ini jangan sampai kita gagal gitu ya. Apalagi dengar-dengar tahun ini Desember ini sudah harus dituntaskan honorer. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kami juga memiliki bimbingan belajar gitu ya. Jadi ini bukan promosi ya, bukannya promosi yang bagaimana-bagaimana. Ini hanya adalah sebuah penawaran gitu ya. Ada juga dari fasilitas bimbel kami di sini khusus belajar, dan bimbel kami ini tidak sampai sebanyak malam ini. Bimbel kami itu 100 aja per kelasnya, 100 aja kelasnya. Kemudian di sini fasilitasnya adalah 6 pertemuan kelas Zoom selama 2 minggu. Materinya ada SJT, Mansoswan, manajerial sosial, wawancara. Ada juga tryout-nya, sudah kita siapkan tryout di awal dan di akhir. Ketika awal ikut bimbel diberi tryout, nanti di akhir juga diberi tryout. Jadi kelihatan perbandingan nilainya. Kemudian e-book soal dan pembahasan, grup bimbel, dan video rekaman Zoom. Di sini pendaftarannya, di sini tanggal 1 sampai 16 April 2024. Pelaksanaannya mulai 17 April sampai 5 Mei. Kelas Zoom-nya itu di kelas A ini kita jadwalkan di setiap Senin, Rabu, dan Jumat malam. Kalau 100 sudah terpenuhi kelas A ini, mungkin di kelas B jadwalnya mungkin di Selasa, Kamis gitu ya. Nah, di sini. Fasilitas bimbel itu ada WA grupnya, kemudian ada kelas Zoom seperti ini juga, aplikasi tryout, dan juga media penyimpanan
e-book dan rekaman di Google Drive. Ini fasilitasnya. Kemudian pengajar, saya tidak sendiri di sana. Untuk pengajar bimbel kami, itu ada juga Ibu Saprina MPD. Ya. Juga beliau ini seorang dosen, di mana guru sertifikasi juga dan guru penggerak juga. Mungkin ada yang sebagian yang sudah mengenal beliau, bagaimana kemampuannya. Kemudian ada juga Ibu Ida Wayuti, ini founder Rumah Pintar Bunda. Beliau ini juga memberikan bimbel juga, yang banyak juga muridnya, dia guru sertifikasi. Dan saya sendiri ya, jadi ketiga mentor ini akan membersamai para anggota yang ada. Tiga ini akan membersamai, bukan hanya saya saja. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu beda-beda mentornya, ya. Tuh. Nah, di fasilitasnya ada di atas itu. Ini penawaran saja, tidak ikut juga tidak apa-apa, karena untuk kegiatan malam hari ini gratis ya. Untuk malam hari ini gratis, tidak dipungut bayaran. Kecuali Bapak Ibu ingin mendaftar nanti di kelas bimbel, itu harga normalnya 150.000. Semua paket ini sudah dapat nih. Kelas Zoom-nya, e-book-nya, tryout-nya, grup belajarnya, ya. Ini 150.000 saja. Dan kabar gembiranya malam hari ini, bagi yang ikut webinar malam hari ini, kami berikan diskon ya, karena sudah itu hanya 100.000 saja. Berlaku hari ini saja. Promo berlaku malam ini, gitu ya. Jadi terbatas untuk 100 orang saja per kelasnya. Gitu ya. Bagi yang dapat cepat daftar, alhamdulillah sudah ada juga 30 peserta yang ada di grup itu. Nah, jadi tinggal 70 orang aja. Sudah ada anggota bimbel saya, sudah ada sebagian bergabung malam hari ini, gitu ya. Sudah ada sebagian bergabung. Mungkin nanti yang di kelas A itu 100 peserta saja. Kalau penuh, kita masukkan di kelas B atau di bimbel berikutnya, bulan berikutnya. Bapak Ibu. Kemudian cara pendaftarannya itu dia transfer ke rekening BRI seperti di layar ini. Setelah transfer, bisa konfirmasi ke WA 0813 4731 6101. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini cara mendaftar jika ingin bergabung di bimbel. Tapi kalau tidak ingin bergabung juga tidak masalah ya. Itu adalah hak Bapak Ibu karena malam hari ini kita gratis. Oke. Jadi itu adalah apa yang dapat kami sampaikan untuk malam hari ini ya Bapak Ibu. Kita malam hari ini itulah, kalau ada yang terlewat tadi dari awal sampai akhir, nanti rekaman dan file PDF-nya malam hari ini akan kami bagikan di grup ya Bapak Ibu ya. Akan kami bagikan secara cuma-cuma. Dari malam hari ini kita bagikan secara sampai di sini untuk kegiatan malam hari ini gitu ya. Untuk malam besok itu adalah di grup yang kedua ya. Itu Bapak Ibu. Dapat sertifikat, Pak. Bentar, Bu ya, saya tutup dulu. Untuk jam bimbelnya jam berapa, Pak? Saya stop record dulu Bu ya, sebentar ya. Pak, apakah webinar ini kita dapat sertifikat? Bentar Bu, sebentar. Sebenarnya tujuan awal webinar ini Bu sebenarnya bukan untuk ada sertifikat ya. Tapi kalau memang nanti kami bisa buatkan sertifikat tapi tanpa nama. Tuh, karena sangat kami tidak bisa membuatkan sebanyak ini ya. Kalaupun kami nanti ada sertifikatnya, kami berikan tapi Bapak Ibu yang nanti menamainya sendiri. Seperti itu. Saya stop.